Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada pagi hari ini masih memberikan banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah menuntaskan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan pagi hari ini kita akan menunaikan salah satu ibadah, yaitu sholat Idul Fitri berjamaah dan disunahkan di lapangan gitu ya. Yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan 6 sunnah yang mungkin sudah kita sering lakukan, ya sekedar mengingatkan kembali saja. Ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di hari Idul Fitri ya. Yang pertama ya dari 6 sunnah itu adalah disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri ya. Sebagaimana juga disunahkan mandi sebelum berangkat sholat Jumat ya bagi kaum laki-laki. Jadi mari segera lakukan itu ya di waktu yang lebih awal ya, supaya biasa kalau di waktu yang sama nanti bisa bertabrakan gitu ya, semuanya pengen menggunakan kamar mandi ya. Kemudian sunnah yang kedua yang harus dilakukan adalah berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik ya. Jadi karena kita mau menghadap, mau sholat id ya, dalam hal ini tentu berpakaian yang terbaik ini tentu lagi-lagi semata-mata itu sunnah Rasul, bukan dalam rangka pamer atau dalam rangka menyombongkan diri ya, tetapi dan yang harus diperhatikan ya, berpakaian yang terbaik itu bukan berarti juga pakaian. Kemudian yang paling penting tentu saja adalah kaidah yang paling utama di dalam berpakaian adalah menutup aurat gitu ya. Berpakaian yang terbaik mungkin juga tadi dibarengi dengan menggunakan ya minyak wangi ya, karena kita mau berkumpul dengan orang, bagaimanapun juga akan lebih nyaman ya kalau kita tidak menimbulkan bau-bau yang kurang sedap ya, termasuk tadi disudahkan untuk mandi ya. Sesungguhnya ya karena kita berkumpul dengan orang, langkah baiknya kalau kita itu mencoba untuk menciptakan sebuah kondisi yang paling bagus di antara diri kita ya, karena toh manusia tidak sama, dan mencobalah untuk menyamakan sehingga semua orang tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita. Kemudian yang ketiga ya adalah disunahkan untuk makan sebelum sholat Idul Fitri ya. Ini berbeda untuk sholat Idul Adha ya. Kalau sholat Idul Adha itu kita disunahkan makan setelah kita sholat, sedang Idul Fitri sebelum kita berangkat kita disunahkan untuk makan dulu ya. Tentu tidak harus makan besar ya. Jadi intinya bahwa sesuai hadis itu bahwa untuk menunjukkan bahwa hari ini kita memang tidak puasa ya, karena berpuasa di hari raya Idul Fitri itu
hukumnya bukan mendapat pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Ya. Kemudian yang keempat adalah bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Ya. Jadi anjuran untuk bertakbir ini khusus untuk dari rumah sampai tempat sholat ini sangat jelas ya. Tetapi juga bahkan anjuran ini kan tidak hanya itu, tetapi setelah sholat maghrib ya kemarin ya, setelah selesai kita berbuka puasa juga sudah dianjurkan untuk bertakbir. Nah, untuk bacaan takbir ini ada yang Allahu Akbarnya 3 kali, ada yang 2 kali, itu semuanya ada dasarnya sehingga tidak perlu kita persoalkan. Yang mau 2 kali dipersilahkan ya, yang mau 3 kali juga dipersilahkan ya. Jadi dua-duanya tidak ada suatu perbedaan yang diperbolehkan karena ada dua-dua dasarnya. Kemudian yang kelima adalah saling mengucapkan selamat at-tahniyah ya. Dan ucapan selamat ini banyak yang bermacam-macam ya, tetapi yang biasa disampaikan adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya, ini sesuai hadisnya, tetapi ucapan hari raya ya sebenarnya tidak diberi aturan yang ketat ya di dalam syariat kita. Ucapan apapun yang diutarakan selama maknanya tidak keliru, asalnya bisa dipakai. Misalnya ada Id Mubarak ya, semoga menjadi Id yang penuh berkah, minal aidin wal faizin ya, semoga kembali dan meraih kemenangan. Ulu amin wa antum bil khair ya, moga di sepanjang tahun terus berada dalam kebaikan ya. Bahkan juga selamat Idul Fitri 1445 Hijriah Sugeng Riyadi ya, 1440 gangsal ya dalam bahasa Jawa. Jadi semuanya itu diperbolehkan, tidak perlu kita persoalkan. Walaupun tentu memang yang sering diucapkan adalah yang tidak boleh lupa sebenarnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum ya. Jadi itulah 5 sunnah Rasul. Dan yang keenam, yang terakhir adalah melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda ya. Jadi ini juga sering dikatakan sebagai salah satu syiar Islam. Jadi kalau kita berangkat ke sholat id di jalan A, maka pulangnya lewat jalan B gitu ya, atau jalan C atau jalan D gitu ya. Intinya itulah yang dianjurkan. Jadi itulah 6 sunnah. Yang pertama mandi ya sebelum kita sholat id, kemudian pakai pakaian yang terbaik ya, berhias pakai minyak-minyak wangi ya, kemudian makan dulu ya, kemudian bertakbir ya dari kita berangkat sampai ke tempat sholat ya, sampai sholat akan dimulai gitu ya. Kemudian saling mengucapkan selamat, yang paling konon yang paling afdal adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka atau minna wa minkum ya. Dan yang terakhir adalah kita melewati jalan yang berbeda saat kita berangkat dan saat kita pulang ya. Itulah 6 sunnah yang harus kita lakukan di hari raya Idul Fitri pagi hari ini. Dan saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentu mudah-mudahan membawa hal yang makin baik ya, karena salah satu tanda
puasa diterima adalah ketika kebaikan itu bisa kita lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan mari kita terus melakukan kebaikan ya, dimulai dari puasa ini dan untuk seterusnya di 11 bulan ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.